Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penulis baru sadar ya, ada bro yang rekomendasi olinya itu adalah oli low subs. Low SAPS artinya olinya low, itu artinya rendah. SAPS itu adalah sulfated as, fosfor dan sulfur. Sulfated as itu mengacu kepada aditif-aditif oli, terutama untuk anti aus dan deterjen. Sementara itu yang lain-lain, fosfor dan sulfur, itu mengacu ke aditif-aditif yang biasanya banyak terkandung di oli. Jadi aditif-aditif tersebut biasanya adalah aditif-aditif penting yang bisa meningkatkan kemampuan oli. Oli low subs itu adalah oli yang aditif-aditif tersebut minim. Jadi daya pelicinnya minim, daya pembersihnya minim, daya antioksidasinya minim. Tentu ya, walau minim, dari pabrikan nggak mungkin ngomong minim ya. Pasti ngomongnya cukup. Cukup untuk ini, cukup untuk itu, cukup untuk macam-macam. Ya, cukup. Jadi ya nggak akan ngomong olinya kurang gitu. Padahal ya ada syaratnya. Syaratnya itu adalah kalau oli low sub itu harusnya cuma ketika bensinnya itu sulfurnya rendah. Mengapa harus sulfurnya rendah? Karena sulfur ini membutuhkan kandungan TBN yang tinggi. Butuh TBN yang banyak untuk menetralisir sifat asam yang muncul karena reaksi dari kandungan sulfur di bensinnya. Jadi kandungan sulfur itu kayaknya akan bereaksi dengan hidrogennya di H ya, di baik oli maupun bensin, uap bensin, itu membentuk H2SO4 ya, kayaknya seperti itu. Kalau jadi H2SO4 yang terjadi adalah asam. Jadi kandungan sulfur ini akan membuat timbulnya keasaman. Dan untuk mengurangi itu, olinya perlu mengandung TBN yang cukup tinggi biar lebih netral. Kalau enggak gitu, olinya jadi asam. Kira-kira kayak begitu. Nah, kalau menurut penulis sih ya, bensin yang berkualitas tinggi juga dibutuhkan. Apa saja sih sifat bensin yang berkualitas tinggi? Selain dari punya daya pembersih ruang bakar yang bagus, tentu kandungan energinya bagus, tentu oktannya mencukupi, bensinnya juga punya kemampuan pelumasan yang cukup. Jadi kemampuan pelumasan ini akan membantu membuat atau mengurangi hambatan yang terjadi ketika piston bergerak. Ketika piston bergerak naik atau turun, hambatannya akan berkurang bila bensinnya ada aditifnya. Dan hambatan piston ini jadi salah satu faktor penting efisiensi. Penting bensin itu ada pelumasnya. Contoh bensin yang ada pelumasnya itu, kalau yang penulis tahu yang cukup banyak, adalah Pertalite dan Shell Super. Nah, namanya bensin ya trade off ya. Cuma bisa pilih salah satu antara licin atau bersih.
Shell Super daya pembersihnya lebih bagus dari Pertamax, pelicinya juga lebih bagus dari Pertamax, tapi dia ya kandungan energinya nggak bisa lebih bagus. Pertamax itu kandungan energinya maksimal, mungkin kalah sama bensin total, tapi daya pelicinya minim, daya pembersihnya ada tapi minim juga. Pertalite itu nggak ada kandungan energinya, pembersihnya juga sangat kurang, tapi dia ada pelicin. Bensin BP92 daya pelicinya ngepas, kandungan energinya lebih rendah dari Pertamax tapi lebih tinggi dari Shell Super, pembersihnya termasuk yang terbaik. Bensin Vivo nggak tahu, nggak pernah ngerasakan, soalnya di sini nggak ada yang jualan. Ya moga-moga karena Vivo rame ini bakal ada Vivo ya di daerah sekitar sini. Tapi yang jelas bensin berkualitas itu ya sulfurnya minim. Penulis nggak tahu ya kandungan sulfur Pertamax atau Pertalite itu bagaimana. Nah, tapi kalau dari sisi standar ya, dari sisi standar loh ya, kandungan sulfur Pertalite itu maksimalnya 500 ppm. Pertamax 500 ppm. Pertamax Turbo sudah pakai standar terbaru, sudah pakai Euro 4 ya kalau nggak salah. Jadi kandungan sulfurnya cuma 50 ppm, minim sekali. Nah, untuk biosolar, untuk solarnya yang kandungan sulfurnya agak tinggi-tinggi. Jadi kalau nggak salah Pertamina Dex itu berapa? 300 ppm. Dexlite itu paling besar 1200 ppm. Sementara itu biosolar untuk sekarang ini 500 ppm, tapi untuk 2025 nanti bakal jadi 50 ppm. Tapi untuk sekarang kandungannya masih tinggi ya. Nah, aneh tapi kan ya, katanya oli yang low subs itu nggak bagus untuk bensin yang kandungan sulfurnya tinggi. Tapi apa yang terjadi? Banyak yang merasa cocok dengan oli yang kandungan TBN-nya rendah. Contohnya Mesran SA40. Mesran SA40 itu kandungan TBN-nya rendah, tapi olinya bisa cukup awet. Walau kalau untuk motor ya, kalau untuk motor cukup awet, walau kalau untuk mobil nggak begitu awet. Jadi Mesran SA40 itu kalah awet dari Mesran Super. Mesran Super punya TBN lebih tinggi, dan yang lebih tinggi lagi TBN-nya adalah Mesran B40. Kayaknya kalau di mobil antara Mesran SA40 dan Mesran B40 itu mendekati. Cuma kalau Mesran B40 itu karena aditifnya lebih banyak, suara mesin jadi lebih halus. Jadi ya seperti itu ya. Mesran B40 kalau nggak salah kandungan TBN-nya, bukan kandungan TBN-nya, sifat TBN-nya itu sekitar 10 kalau nggak salah ya. Mediterranean S juga segitu. Mesran Super kalau nggak salah 7 atau 8 gitu. Biasanya oli-oli yang kental-kental itu ya, yang untuk mobil atau untuk motor,
TBN-nya lebih dari 7. Ya, yang unik emang kayak meseran SE40 TBN-nya cuma 5, berapa gitu ya. Tentu ada kemungkinan spesifikasi sekarang sudah berubah, jadi TBN-nya sudah tidak itu lagi. Tapi sepertinya kalau zaman sekarang oli-oli sudah diarahkan untuk TBN-nya jadi sekitar 7. Nah, tahu seperti itu, rekomendasi oli low subs atau enggak? Kalau penulis sih enggak ya, enggak rekomendasi karena ya itu, karena kita ya sebenarnya enggak terlalu peduli kan dengan knalpot ya, dengan catalytic converter ya. Kalau misalnya merasa sudah terhambat ya mending diganti catalytic converternya, di bypass. Yang di motor di bypass, yang di mobil di bypass dengan ganti down draft apa jenenge iku, down pipe, down header, langsung di. Nah, ganti itu bisa bikin bypass. Tapi tentu bisa juga dibersihkan pakai ya pembersih catalytic converter. Nah, kalau tujuannya untuk mengurangi itu, ya sebenarnya bisa sih pakai meseran di SE40 karena ya aditifnya TBN-nya kan kecil, spasnya kan kecil. Meseran SE40 itu kayaknya yang minim itu adalah dari kalsium atau magnesiumnya. Sementara itu aditif ZDDP-nya cukup banyak. Ya namanya oli ya, kita nggak bisa cari gitu ya. Karena minim aditifnya, ya nggak bisa sehalus kayak meseran B40. Cuma kalau di motor entah mengapa meseran SE40 itu lebih awet dari meseran B40. Di mobil entah lupa menulis ceritanya ya apa. Terus pilih yang mana nih? Pilih oli kayak gimana? Kalau penulis sih ya, penulis cari oli yang bisa memberikan perlindungan terbaik untuk mesin. Gak ngereken soal knalpot. Nanti kalau ada masalah di knalpot buntu atau apa, iya pakai cleanernya lah, nanti kan bisa bersih lagi. Cari yang performanya terbaik atau yang bikin olinya awet atau mesinnya awet. Itu yang jadi fokus penulis. Jadi kalau disebut olinya itu kemampuannya perlindungannya kurang, pelicinannya kurang karena dia low subs, ya penulis hindarilah oli low subs. Mendingan pakai oli yang komplit. Kalau butuh yang licin banget ya yang komplit banget, yang aditifnya RPM atas ada, RPM bawah ada, dan kekentalan olinya bisa stabil, shear stability-nya bagus, kekentalannya juga cukup, olinya juga tahan fuel dilution, kayak gitu-gitu. Jadi penulis nggak rekomendasi oli low subs, apalagi kalau oli low subsnya itu ternyata encer. Karena ya penulis termasuk yakin bahwa oli itu harus disesuaikan kekentalan toh. Kalau oli sana dirancang untuk bisa nyala di suhu 0 derajat, sementara kita suhunya 30 derajat, ya jangan pakai oli kekentalan yang sama. Dicari oli yang kalau di suhu 30 derajat itu kekentalannya sama dengan oli rekomendasi sana yang di suhu 0 derajat. Simple itu. Jadi kalau di sana bisa untuk min 10 derajat bisa nyala mesinnya, ya penulis cari yang bisa setara kekentalan min 10-nya di sana di suhu 30 derajat. Tentu kalau yang hidup di daerah lebih dingin, yang kalau pagi-pagi suhunya 20 derajat, ya perlu sesuaikan juga standarnya.
Ya wes gitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.